Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 385. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ahmad benar-benar dapat menebaknya, dan Aditya sangat kesal sekarang. Saat ini, Aditya tiba-tiba berbalik dan menjambak rambut Ahmad. Ahmad sangat marah sehingga dia menatapnya. Aditya telah menangkapnya dengan rambut bergaya seperti itu lebih dari sekali. Dan kali ini Aditya mencengkeramnya lebih keras dan menarik sedikit rambutnya. Aditya, kamu belum selesaikan. Lepaskan aku. Ahmad mengertakkan gigi, berpura-pura sombong, dan berteriak pada Aditya. Bagaimana Aditya masih bisa mentolerir Ahmad ketika dia begitu marah? Setelah menundukkan kepala anak itu, Aditya dengan kasar menendangnya. Aduh, berhenti menendangku. Ahmad ditendang begitu keras hingga dia berteriak. Hidungnya sudah patah. Bagaimana dia bisa menahannya ketika Aditya menendangnya begitu keras? Setelah menendang Ahmad lebih dari belasan kali, Aditya akhirnya berhenti. Melihat Ahmad lagi, dia tidak bisa lagi berdiri dan langsung berlutut di tanah. Jika Aditya tidak menjambak rambut Ahmad, Ahmad bahkan tidak akan bisa berlutut. Siapa yang membawa adikku pergi? Telepon dia segera. Aditya berteriak dengan marah. Ahmad hampir sekarat. Dia dengan enggan mengangkat kepalanya dan menatap Aditya dan berkata, "Tidak ada seorang pun bernama Aditya yang berani melakukan ini padaku sejak aku masih kecil. Kamu yang pertama, persetan denganmu." Aditya mengumpat dengan marah dan tiba-tiba menendang kepala Ahmad. Bagaimana Ahmad bisa menahan pukulan seberat itu? Dia ditendang ke tanah dan jatuh pingsan. "Bangunkan sampah ini." Aditya sangat marah dan berteriak kepada bawahannya. Dua anak buah Dilan datang, mengambil Ahmad, dan kemudian menamparkan wajahnya. Ahmad terbangun, mengerang, dan ketika dia melihat Aditya lagi, akhirnya ada ketakutan di mata anak laki-laki itu. Kuncinya adalah Aditya benar-benar memukulinya sampai mati. Jika dia terus keras kepala kepada Aditya, dia akan dipukuli sampai mati. "Izinkan aku bertanya lagi, siapa yang menculik adikku? Di mana dia?" Aditya meraih kerah Ahmad dan bertanya dengan keras. Meskipun Ahmad takut pada Aditya, dia mengertakkan gigi dan menolak mengucapkan sepatah kata pun. Aditya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamanya. Jadi dia mengeluarkan belati dari salah satu pinggang bawahannya dan menaruhnya langsung di telinga Ahmad. Katakan atau tidak, mata Aditya memerah dan dia berteriak keras. Jika anak ini tidak mengatakan apa-apa, Aditya pasti akan memotong telinganya. Ahmad akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan sangat ketakutan sehingga dia segera berkata, "Tuan Aditya, tenanglah. Saya katakan. Saya akan katakan. Ayo cepat. Saya tidak tahu secara spesifik siapa yang melakukannya, tapi pasti dilakukan oleh masyarakat kita." Ahmad berkata pada Aditya dengan gugup. Aditya mengertakkan gigi. "Bukankah ini tidak masuk akal? Saya tidak tahu apakah orang-orang Anda yang melakukannya. Katakan di mana mereka." Aditya berkata dengan marah. Ahmad tahu bahwa tidak mungkin jika dia tidak bekerja sama dengan Aditya. Dia sangat tampan, tetapi akan menjadi bencana jika dia kehilangan telinganya. Tuan Aditya, saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Bisakah Anda mengizinkan saya menelepon? Saya pasti akan bertanya kepada mereka." Ahmad cukup peka dan berkata kepada Aditya dengan suara gemetar, "Cepat dan berusahalah." Aditya berteriak dengan marah. Tangan Ahmad gemetar. Setelah mengeluarkan ponselnya, dia memutar nomor, "Kamu di mana?" Ahmad bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Aditya tidak dapat mendengar apa yang dikatakan pihak lain setelah lebih dari 10 detik. Ahmad menutup telepon. "Tuan Aditya, saya sudah tahu di mana mereka berada. Adik Anda juga ada di sana." Ahmad melihat ke arah Aditya dan berkata,
Anak laki-laki itu melihat ke arah Karisman dan yang lainnya lagi. Ketika dia melihat bahwa anggota pasukan khusus ini bersenjata lengkap dan orang-orang di tangan mereka sangat hebat, Ahmad terkejut. Dia hanya tahu bahwa Aditya adalah tuan muda dari keluarga Edward di Toraja, yang sangat kaya dan berkuasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Aditya benar-benar mengenal personel bersenjata lengkap ini. Masukkan dia ke dalam mobil dan biarkan dia memimpin jalan. Aditya berkata kepada bawahannya dengan suara yang dalam. Lalu dia masuk ke mobil terlebih dahulu. Keenam anak buah Dylan benar-benar tidak ambigu saat ini. 4 dari mereka masuk ke dalam mobil dan mengantar Ahmad ke atas. 2 anak buah Dylan lainnya masuk ke mobil Aditya. Dan keempat mobil itu dengan cepat keluar dari komunitas Ahmad dan menuju jalan. Mobil tempat Ahmad duduk sedang mengemudi di depan. Dan Ahmad memimpin jalan dan segera meninggalkan kota. Aditya mengikuti dari belakang. Dia hanya ingin melihat April sesegera mungkin. Hanya ketika dia melihat April aman barulah dia merasa lega. Sepanjang jalan, Aditya menelepon April dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah tersambung. 10 menit kemudian, beberapa mobil telah meninggalkan kota dan menuju pinggiran timur melalui jalan raya. Setelah berkendara keluar kota, jaraknya lebih dari 40 km sebelum mobil tempat Ad duduk berhenti. Setelah Aditya memarkir mobilnya, dia turun dan berjalan menuju mobil di depannya. 4 anak buah Dylan terlihat mengawal Ahmad keluar, yang wajahnya berlumuran darah. Tiba. Aditya bertanya pada Ahmad dengan dingin. "Kami di sini, Tuan Aditya. Mereka ada di halaman ini." Ahmad berperilaku jauh lebih baik dan menunjuk ke halaman kecil di sebelah kanan. Aditya melihat lingkungan sekitar. Ini adalah kota kecil. Semua orang di jalan melihat ke sini dengan rasa ingin tahu dan kaget. Terutama ketika mereka melihat Karisman dan anggota pasukan khusus lainnya. Orang-orang di jalan merasa lebih terkejut. Saat ini, Aditya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan di depan. Ketika dia sampai di depan gerbang hitam, Aditya mengangkat kakinya dan menendangnya. Mencicit, pintu hitam tidak dikunci dan ditendang oleh Aditya. Karisman segera menindaklanjuti dengan beberapa anggota pasukan khusus. Semuanya berjaga di sekitar Aditya jika ada kemungkinan. 6 anak buah Dylan mengawal Ahmad dan mengikutinya. Aditya melihat ke halaman dan melihat 2 kendaraan komersial diparkir di halaman. Dan 2 pria berjas hitam berdiri di dekat pintu. Kedua pria itu mengenakan kacamata hitam besar dan sedang melihat ke pintu. Melihat Aditya dan yang lainnya tiba, kedua pria berkacamata itu tidak terlalu terkejut. Mereka semua berdiri di sana tak bergerak. Ini mengejutkan Aditya, karena orang yang dibawanya sedang memegang senapan. Bagaimana kedua pria berkacamata hitam ini bisa begitu tenang? Pada saat ini, Aditya menghampiri kedua pria berkacamata itu dan menatap wajah mereka. Kedua pria berkacamata itu sebenarnya panik, tapi mereka pandai berpura-pura tenang. Melihat Aditya dan beberapa anggota tim operasi khusus bersenjatakan senapan otomatis, kedua pria berkacamata itu sudah kehilangan akal. "Siapa kamu?" Seorang pria berkacamata mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan bertanya pada Aditya. "Masuk dan lihat." Aditya mengabaikan kedua pria berkacamata itu dan melambai ke Karisman. Aksi, tembak pemblokir manapun sampai mati di tempat. Karisman memerintahkan dengan keras. Beberapa anggota pasukan khusus dengan cepat bergegas ke pintu, membuka pintu dan bergegas masuk. Beraninya kedua pria berkacamata itu menghentikanku. Mereka hanya berdiri di sana dan menyaksikan semuanya seperti orang bodoh. Bersambung.